Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Alhamdulillah wa taufiqillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang kita akan membahas seputar fikih yang melanjutkan pembahasan mengenai fikih thaharah. Tetapi untuk melengkapi pembahasan kita juga ambil rujukan dari bacaan yang lain. Jadi tidak hanya yang ini saja ya. Ini ada tulisan ya, sudah saya share di Telegram. Bisa dilihat di Telegram kajian Manhajus Salikin ya. Kalau mau cari redaksinya itu bisa dilihat Arabnya ya. Arabnya gundul ya. Gundul Arabnya. Ini penerjemahnya Ustadz Abu Said Enotriono, orang Tangerang ya. Saya masih punya channel ke beliau ya. Dan saya masih melihat ya, sedikit demi sedikit akses tulisan-tulisan beliau ya. Kalau di Facebook yang Mutiara Adi Salah ini ya, yang sedang live sekarang itu ya, itu nggak ada ya. Nggak ada Facebooknya Ustadz Enotriono ya. Tapi kalau di Facebook saya di search itu ada ya. Tapi kalau di Facebook itu harus cari query-nya juga ya. Cuman kalau udah cari query-nya itu ribet juga ya, harus scroll gitu ya. Maka saya sarankan di blog ya, blog Mutiara Adi Salah ya. Walaupun jarang diperbaharui ya. Karena Allah alam ya, itu blog itu ternyata buat HP aja ya. Kenapa buat komputer itu nggak masuk tuh ya akunnya itu ya. Makanya nanti coba yang di sini kalau tahu itu ya, coba sharing-sharing lah gimana gitu ya. Gimana kita buka blog lewat komputer ya. Soalnya saya susah gitu ya buka blog lewat komputer nih. Nggak tahu gitu ya blogger itu betul. Sekarang jadi tampilannya itu buat HP ya. Sedangkan saya lebih sering pakai komputer sekarang ya. Semenjak dikasih dari salah satu donatur dari Pindad ya. Saya jadi sering pakai komputer itu ya. Jadi saya nggak kayak Ustaz siapa itu, Maisel itu siapa, Dr. Sikal ya. Langsung video gitu ya. Dapat sesuatu langsung video gitu ya. Alam gitu ya. Tapi bagus tuh ya untuk kemajuan gitu ya. Tapi ya jangan bicara jauh-jauh dulu ya. Kemajuan dakwah sebelum kita memajukan diri kita sendiri dengan ilmu. Jadi nanti bisa dilihat ya gitu di blog gitu ya. Tapi tampilannya di HP dengan di komputer enakan di komputer ya, kalau dilihat ya.
karena saya bukan bikin website ya, masih blogger-blogger jadul gitu ya. Makanya nanti sharing-sharing lah gitu ya. Nanti siapa yang bisa unboxing gitu ya, unboxing alat-alat dan sebagainya gitu ya, unboxing lewat apa gitu ya gitu. Atau nanti unboxing dengan saya. Bisa gitu ya udah. Jadi ya kayak Ustaz Abdul Tuasikal gitu ya, langsung dapat unboxing gitu ya dengan mustamingnya gitu kayak gitu ya, untuk kemajuan dakwah itu ya. Tapi ya belum sampai situ gitu ya, masih jauh gitu ya, terlalu jauh gitu ya. Nah sekarang kita masuk tema daripada ribet-ribet ya. Temanya itu tentang perkara-perkara mengenai hadas dan najis ya. Kalau di sini tidak disebutkan apa itu makna hadas, makna najis itu nggak dikasih tahu ya. Cari di sumber-sumber itu kebanyakan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Arabnya itu jarang ya. Ya tadi dari Ustaz Mehmet Tiono itu ada itu ya Arabnya gitu ya. Saya cek dari apa itu ya, webnya itu Arab tuh ya, https://dolar.net ya. Klik saja ya, klik pasti liar gitu ya, karena Arab gundul gitu. Kalau liar ya tanya ke saya juga nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit ya. Terus di sini juga ada manuskrip ya, dari rekaman Profesor Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ya, orang Salafi ini ya. Jadi ini rekamannya Arab juga, cuma saya nemu terjemahannya dari beliau. Gampang jadinya ya, nggak usah biar dia menerjemahkan ya. Di blog ada ya, sudah dimasukkan, tinggal cari, klik query-nya gitu ya gitu. Nanti nyampe dikirimkan gitu ya. Biasanya ya. Oke. Apa itu hadas? Hadas itu secara bahasa adalah kejadian yang baru. Jadi ya membuat sesuatu yang baru itu hadas ya. Ya. Kan ada hadas, ada muhdas ya gitu. Nah ini hadas ya. Nah ini hadas itu kejadian yang baru ya. Jadidun ya, baru. Adapun secara istilah itu wasifun qaimun bil badani yamna'u minas sholati wa nahwiha, mensifatkan sesuatu yang terjadi pada badan yang menghalangi keabsahan sholat. Nah ini ya, hafalkan ya, kalau mau menyampaikan ya hafalkan. Jadi kalau kita menyampaikan harus lebih spektakuler gitu lah, bahasanya kemana ya, lebih paham lah, lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya gitu, daripada mustami gitulah, harus lebih paham gitu. Kalau misalnya tak hafal, baca gundulna gitu ya, ngartos tanya gitu ya gitu. Kan simpel gitu ya.
Jadi hadas itu ya disifatkan gitu ya. Sesuatu yang baru. Kalau secara bahasa tadi itu ya kan seseorang kalau menciptakan itu kan baru ya. Apa itu ya. Jadi terus, tapi ini bahasa santrinya jero jadi bahasa santri ya. Bahasa santri Persis tuh ya, saya apa lagi tuh ini pas di mobil nih ya, pas perjalanan tuh saya apa lagi ini bahasa santri itu ya itulah saya nggak bahas itulah. Mimma tustiratu lahu taharah, dan selain menghalangi keabsahan sholat dan ibadah yang semisalnya yang dipersyaratkan suci padanya. Apa saja? Ya nanti bisa dijelaskan tuh ya gitu. Ya yang beda pendapat ya tentang menyentuh mushaf, yaitu untuk orang-orang yang berhadas tuh ya beda pendapat ya. Jumhur tuh memang disebutkan setiap mazhab ya kecuali mazhab Zahiri ya. Jadi setiap mazhab itu pendapat harus berwudu ya, harus bersuci taharah ya. Menyentuh mesti ada yang mengatakan mushafnya itu kalau misalnya ada terjemahnya itu bukan mushaf katanya tuh ya. Saya belum lihat definisi itu ya gitu. Ada itu ya tadi sebut jangan ya, ada dari TV ya gitu. Saya pernah mendengar tuh ya, jadi kalau ada terjemahnya itu mushaf ya, berarti itu bukan mushaf ya, Allah alam ya. Makanya ini sharing-sharing lah gitu ya, karena yang namanya manusia tidak selalu benar ya gitu. Ya nggak bisa ya manusia selalu benar ya. Itu bukan wanita yang selalu benar gitu. Nah gitu. Jadi maka harus saling melengkapi, saling mengisi gitu. Nah jadi balik lagi itu yang dipersyaratkan suci itu ya, diantaranya sholat, tawaf, nah itu pasti disepakati itu ya. Kalau menyentuh mushaf itu ada perbedaan pendapat ya. Nah itu yang jelas ya afdalnya wudu aja gitu ya. Gitu, selama sanggup ya. Selama sanggup berwudu ya, kecuali kalau orang yang sakit ya. Orang yang sakit kan kayak di jamaah saya tuh di hari salah tuh ya. Itu hitungnya berapa kali tuh ya gitu. Ayo terus ya. Keluar gas ya, sampai berulang-ulang tuh ya. Ada itu. Ya kalau yang gitu ya gimana gitu ya. Kalau dia nggak baca ya. Apalagi sudah tua ya, tidak penting gitu ya. Mushafnya lewat HP gitu ya. Itu alif-alif tulisannya gitu. Alif ya. Makanya ini juga saya pas buka Telegram kecil banget ini tulisannya ya. Gitu. Akhirnya digedean gitu. Jadi itu kan yang namanya rukhsah tuh ya, pada orang tua tuh ya, yang sudah sepuh itu kan penyakitnya itu kan kadang ada aja itu ya, stroke gitu ya, jadi harus terus buang gas gitu ya. Kadang nahan gas itu kan susah gitu, jangankan mau keluar gitu ya, karena dia
sudah jalannya tahu sendiri lah gitu ya. Kalau jamaah aris salah gitu ya. Gitu. Jadi ya gitulah. Saya nggak mau cerita panjang lebarnya. Nah itu ya, maka itu rukshoh ya. Tapi Abdul ya wudhu aja gitu ya. Selama sambut ya. Kecuali ya keanginan tuh ya, wajar tuh ya. Saya juga kadang-kadang tuh ya kalau malam hari itu ya, kan dingin sekarang. Kalau tahajud tuh ya, itu kan kadang sudah bangun itu mau tahajud itu keluar gas itu kadang harus nungguin tuh ya sampai benar-benar gasnya itu bersih semua. Gitu. Ya makanya rada mending tuh ya kalau kamar sendiri gitu ya. Dan tidak bersuara gitu. Ya, itu kan kadang emang berat ya menahan dingin gitu ya. Ya itulah manusiawi ya gitu. Ada saja gitu. Nah itu emang kebiasaan kita itu ya. Bukan yang lebar kadinya. Kebiasaan itu emang mendukung keadaan badan kita gitu ya. Kebiasaan kita itu emang berat ya kadang-kadang kita ingin tidur awal waktu itu ya, kadang ya di rumah yang lain belum bisa gitu ya, sehingga ya kita berat ya udah dengerin lagu dan sebagainya, aduh ganggunya itu ya malam-malam hari itu ya, atau misalnya kegiatan tuh ya sampai larut malam, nah itu juga sebenarnya kurang baik juga ya. Tapi itulah kepemudaan tuh ya. Itu masalah muda gitu ya. Kami kolot banyak uang itu power itu. Ya, itu ya. Walaupun ya hasilnya ya itu. Tapi kalau misalnya emang kejadian itu ya rusak seperti tadi itu ya. Kadang malam hari itu kan harus keluar gas terus ya. Sampai ya seharusnya dituntaskan itu kan keluar gas itu ya. Secara sendiri secara sembunyi-sembunyi lah gitu ya, tidak boleh secara berjamaah ya, tidak boleh, itu bahaya gitu. Sendiri-sendiri ya, sembunyi-sembunyian gitu ya, syariah gitu ya kalau bisa gitu. Ya, kalau sepuh gitu ya dan sebagainya ya susah ya udah gitu. Rukshoh itu ya. Dimaklumi saja ya, walaupun ya kurang sopan dan sebagainya, ada sepuh atau ya gitu nya tuh penggalak teh gitu. Jadi apa tadi gede ya panjang lebar dari sini ya, jadi dipersyaratkan suci padanya. Nantilah untuk bahasanya masih jauh gitu ya. Tahap episode seberaha ya. Lanjut. Nah sekarang tentang najis. Ini definisi aja ini udah gitu. Udah panjangnya minta ampun ya. Najis itu secara bahasa adalah kotoran ya. Jadi najis itu adalah kotoran. Qazarun ya. Qazarun ya. Kotoran, bukan kodarun ya, beda ya. Ya. Kodarun mah apa? Takdirnya, takdir ya, ketentuan. Kalau qazarun kotoran, beda saya pikir. Beda. Qazarun dengan kodarun. Kalau qazarun itu ayat titikan ya. Kalau qadarun itu ayat titikan. Beda. Tapi kadang bacanya itu sama gitu ya. Nah ini makanya harus belajar tahsin tuh ya. Gitu. Gimana makhrajnya za gitu ya. Gimana? Nah,
belajar tasya ya. Gitu. Ini juga berpengaruh kita baca perkataan para ulama gitu ya, atau baca hadis ya, gitu. Nomor penting bacanya bener gitu. Bener kata siapa benernya? Baca nyalira gitu nya. Baca nyalira mah moal aya gitu nya. Dibenarkan ku batur. Moal aya. Ya. Moal aya. Jadi beres sorangan gitu. Bahasana gimana? Ya, gitu. Bener sorangan lah gitu ya. Dan bener sorangan teh ya gitu nya. Jadinya tidak pernah merasa bersalah gitu. Udah enggak ada yang mau benerin, baca sendiri kayak gitu ya. Hanya belajar nih ya, apalagi usianya muda ya. Ini yang di sini gitu dapat daing gitu ya, tadi ajar gitu ya, kayak di ibu tadi itu yang di sisi gitu ya, luar biasa tuh ya, seayat itu metode yang luar biasa. Kan ini maghrib suka ada itu ya, baca Quran bareng-bareng. Nah, coba nanti lebih dikaji taksinya gitu ya gitu. Ini juga pengaruh nih, qazarun dengan qadarun beda. Qazarun itu adalah kotoran, kita beriman pada takzir, beriman pada kotor, nyambung tanya takzir bisa kan lekok gitu ya, seolah-olah gitu lekohnya gitu bisa gitu, padahal salah gitu. Jadi secara istilah ya, secara syar'inya najis itu ya ainun mustaqazaratun syar'an, yaitu sesuatu yang kotor menurut syariat ya. Itu juga sama ya, linknya bisa dibaca ya kalau ngerti ya. Nah itu baru segi makna. Ini kalau perkara-perkaranya ini ada beberapa pembahasan ya. Hanya sengaja diglobalkan. Mungkin kesempatan yang lain harus lebih dikaji nanti ya. Ini kata Profesor Dr. Sulaiman Ad-Ruhaili. Hafizahullah. Dalam salah satu darsnya ya, atau mengkaji kitab ya, kalau dikasih namanya Turos ya. Ini beberapa poin yang penting ya, atau perkara yang penting terkait hadas dan najis ya. Dan agak berat. Oke. Yang ke satu Dr. Ramdas ya. Mengangkat hadas butuh kepada niat. Jadi kalau kita mengangkat hadas itu harus ada niat. Jadi niatnya nih, mandi junub ya dengan mandi biasa itu beda sekali. Kalau mandi junub itu ada niat ya, mandi junub ya, mengangkat hadas besar itu ada niatnya gitu. Dikatakan kata beliau menurut jumhur ulama, dan ini yang rojih. Sedangkan kalau menghilangkan najis tidak perlu niat. Jadi kalau misalnya kita menginjak kotoran, ya gitu. Menginjak kotoran ya nggak usah niat. Ini tinggal dibersihkan. Gitu. Yang kedua, mengangkat hadas dengan mencuci anggota tubuh tertentu ya. Nah, kalau hadas itu dengan mencuci anggota tubuh tertentu saja ya, tidak semuanya. Seperti wudhu, nah itu kan tertentu saja ya. Atau
mencuci seluruh tubuh itu seperti mandi junub. Sedangkan menghilangkan najis itu membersihkan tempatnya, ya. Tempat yang terkena najis saja ya, gitu. Nggak usah dibersihin semuanya gitu. Contoh nanti ya tentang bejana ya, yang terkena air liur gogok. Itu nanti dibersihkan bejananya gitu kan. Gimana caranya ya itu nanti ya. Episode berapa itu nanti ya. Yang ketiga, menghilangkan hadas harus dengan air yang mutlak atau yang menggantikannya yaitu debu. Tatkala tidak menemukan air ya, yaitu dengan tayamum. Itu tayamum dan thayyiban, dengan debu yang bersih ya, yang suci. Atau misalnya ketika tidak mampu menggunakannya ya, misalnya secara ilmu apa ya, kedokteran gitu ya, dia kalau kena air itu bahaya gitu ya. Maka ya dia tayamum saja, karena penyakitnya kalau kena air ya bahaya, bisa nambah gitu penyakitnya, nambah parah dan sebagainya. Sedangkan najis itu dapat dihilangkan dengan cara apa saja ya, yang membuat benda najis itu ya hilang dari tempatnya gitu. Ya boleh dengan air gitu ya. Kalau dengan sabun kan zaman sekarang itu kan dengan sabun ya, supaya benar-benar si kuman atau bakterinya itu hilang gitu. Dengan hand sanitizer gitu ya, sekarang itu ya, supaya tidak menimbulkan virus dan sebagainya. Jadi bebas kalau menghilangkan najis, jadi nggak usah niat gitu ya, nah, bebas gitu ya. Pakai sabun cuci silahkan ya, pakai sabun cuci gitu ya, mangga gitu. Pakai sabun colek mangga gitu ya, dan menghilangkan najis ya gitu, bebas. Yang keempat, seorang yang berhadas tapi ia lupa, kemudian sholat dan baru ingat setelah sholat selesai, maka pendapat yang rajih menurut mayoritas ulama, ia wajib mengulangi dan khususnya mengulangi wudhu ya dan sholatnya. Ini kalau berhadas dia lupa, menurut pendapat yang rajih, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Silakan nanti cari sumber yang lain juga ya. Ini harus diulang kalau dia lupa. Jadi gimana kalau sudah terlanjur sholat gitu ya, lupa gitu ya. Nah ini memang silang pendapat ya. Itu harus ada perkara-perkara yang dibahas lebih lanjut. Adapun seseorang ya, yang misalnya pakaiannya terkena najis. Kalau tadi kan seorang yang berhadas itu ya dia harus ulang ya, kumaha ya. Kalau tidak mengulangnya, masa lupa berwudu gitu ya, sedangkan dia sudah berhadas tadi ya, berwudu gitu ya, berkhilaf ya gitu ya. Pas sholat ya udah berwudu gitu ya. Mesti ulang jelas semua itu sepakat ulang gitu ya. Tapi kalau kata beliau di sini adalah menurut pendapat yang rajih tadi ya, jumhur mayoritas, harus diulangi wudhu dan sholatnya. Jelas kan, karena wudhu itu adalah syarat sholat. Ada berapa syarat sholat? Nah, diulang deh ya, ayat salatan. Di Al-Quran ayat berapa? 4. Ada kiblat, ya. Terus menutup aurat, ya. Lagi? Ya, bertaharah. Tadi antaranya ya.
Jadi harus mencucinya gitu ya. Kalau najis itu harus mencucinya ya. Kalau di pakaian ya, kalau dia lupa mencuci ya, kemudian dia lanjut sholat ya itu dimaafkan ya, gitu. So tadi pendapat jumhur ya, gitu. Yang kelima terakhir ya, hadas itu membatalkan wudu, sedangkan terkena najis tidak membatalkan wudu. Jadi ya cukup dibersihkan ya. Jadi nggak usah diulang lagi kalau kena najis ya. Kalau dia lanjut sholat nggak usah diulang lagi ya. Cuma dibersihkan aja gitu. Bagaimana misalnya kita ketika sholat ya ada najis jatuhan ya, gitu. Ya tinggal dibersihin gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nah itu ya segitu aja dulu lah ya. Bahasanya ini pada setengah 6 nih ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang tentang buku ini ya. Oke. Kenapa disinggung dulu di sini ya, biar supaya kita paham gitu ya. Karena ini nanti langsung masuk ya. Kalau nggak salah itu macam-macam najis ya gitu ya. Nanti masuk ya. Ya harus tahu dulu gitu. Gitu. Insya Allah ya. Besok kita lanjut lagi tentang tafsir Al-Quran ya. Di surat Al-Baqarah ya. Al-Minkum. Kalau ada pertanyaan, paling kita selesaikan saja dulu. Kita tutup dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.